Hal yang paling ditakutin oleh para DC pinjol. Di sini saya mau kasih tahu tips dan juga triknya agar nanti ke depannya kalian itu nggak ditagih lagi sama DC. Nah, di sini kalian simak ya videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang hal-hal yang sangat ditakutin oleh para DC pinjol, baik itu DC yang ngechat di HP kalian, di WA kalian, atau DC yang akan datang ke rumah kalian, atau DC lapangan atau FC ya. Terserah kalian manggilnya apa, tapi yang jelas di sini saya mau kasih tahu hal yang ditakutin oleh para DC ini, dan kalian bisa langsung praktekkan dan kalian lakukan juga agar kedepannya kalian itu bisa ya nggak ditagih lagi sama DC tersebut. Nah, di sini saya mau bahas ya teman-teman semuanya, ada beberapa poin. Jadi perlu diketahui dulu nih buat kalian. Jadi DC itu ada dua sebenarnya. Ada DC itu sebenarnya yang nagih kalian via WA, nomor telepon, pakai HP gitu kan, via online, itu namanya DC. Yang datang ke rumah kalian itu namanya FC sebenarnya. Tapi di sini ya karena sudah umumnya dipanggilnya DC, ya sudah sekarang panggilnya semuanya juga DC. Oke, di sini saya pengen bahas lebih detail ya, yaitu DC yang nagih ke kalian via nomor telepon, WA ataupun HP gitu ya, ke kalian langsung via online. Ini bisa kalian lakukan agar DC tersebut nggak mau nagih lagi ke rumah kalian. Pertama, yang harus kalian lakukan adalah punya mental dulu, karena kebanyakan banyak orang tuh nggak punya mental untuk melawan DC. Sebenarnya orang tuh DC kan sama-sama orang gitu kan. DC itu sama-sama manusia, DC itu sama-sama karyawan yang mungkin digajinya dengan sistem bonus tersebut dan yang lain sebagainya. Jadi kalian tuh harus bisa meningkatkan keberanian diri kalian terlebih dahulu agar nanti kedepannya kalian itu bisa merespon DC dan melawan DC tersebut. Itu pertama. Lalu kemudian yang kedua, kalau via chat ataupun via telepon gitu ya, saran saya kalian itu ledek. Ini menjadi hal yang jarang banget orang ketahui. Kalau kita berhasil ngeledek DC, terus kemudian kasarnya tuh ya kayak ngeledek aja, lu kapan bayar ke pinjolnya gitu kan, ya kapan-kapan aja kalau saya punya duit, kalau nggak punya duitnya mau gimana lagi, bilang kayak gitu aja, seperti nada meledek dan yang lain sebagainya. Hal ini hal yang paling ditakutin sebenarnya oleh DC, karena menganggap bahwasanya tugasnya DC itu udah kalah, tugasnya DC sudah tidak mempan lagi, tugasnya DC itu gagal. Kenapa? Tugasnya DC itu utamanya menyerang mental kalian, menyerang pikiran kalian, menyerang hati kalian, agar kalian itu gelisah, stres, depresi. Itu tugasnya DC. Tetapi ketika kalian itu sudah berani melawan, bahkan sampai mengejek DC tersebut, artinya DC itu udah gagal. Itu yang mereka takutin. Itu pertama ya, itu untuk DC call dan juga sebenarnya untuk DC lapangan juga. Nah, DC lapangan ini kalian juga harus punya keberanian. Keberanian tersebut memang kalau untuk DC lapangan ini banyak sekali faktor. Paling banyak orang itu nggak berani menghadapi DC lapangan karena kalian itu dulu pernah berbohong kepada keluarga. Ini menjadi salah satu hal yang sering banget terjadi teman-teman semuanya. Contoh, kalian itu pas minjem nggak bilang sama suami, pinjol nggak bilang sama istri, minjem nggak pernah bilang ke orang tua. Akhirnya kalian itu takut, akhirnya kalian itu stres, akhirnya kalian itu depresi ketika ada DC yang mau datang ke rumah kalian ya. Kenapa? Ya nanti takut orang tuanya tahu, suaminya tahu, atau istrinya tahu, yang membuat nanti akhirnya hubungan kalian dengan keluarga itu cekcok atau ribut. Nah, hal ini kalian bisa langsung antisipasi dengan cara yang namanya transparan terhadap keluarga kalian. Saya yakin keluarga kalian pasti akan dukung kalian, dan ketika sudah dapat dukungan dari keluarga, saya yakin kalian pun akan punya mental keberanian untuk melawan DC lapangan tersebut ataupun FC, teman-teman semuanya. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya karena harus dikuatin dulu mentalnya. Kalau mental nggak kuat ya susah juga ya. Itu bagian dari hal yang harus kalian lakukan teman-teman semuanya. Setelah kalian itu sudah berani menghadapi DC, saya mau datang ke rumah kamu, ya datang aja, saya tunggu di rumah. Dan ketika DC tersebut datang atau nggak ngechat dulu, biasanya kan ujuk-ujuk ada di depan rumah aja gitu kan, ya kalian tinggal jawab aja, bilang aja nggak punya duit. Jawabannya, kalau misalkan untuk DC lapangan, paling utama adalah jawaban. Kalau jawaban kalian itu memberikan janji waktu ataupun tanggal, itu bahaya, dan itu menjadi incaran berikutnya. Kalian jawab aja, Kak, mohon maaf Bang nih ya, kalau saya punya duit pun saya bayar, tapi ya karena nggak punya duit saya nggak bisa bayar. Terus kapan mau bayarnya? Kapan-kapan kalau saya punya duit. Kalau nggak punya duit ya mau digimanain lagi, emang boleh bayar pakai daun? Kalau boleh bayar pakai daun, saya pungutin tuh daun di atas, nanti saya bayar pakai daun. Seperti itu aja jawabannya. Hal itu akan membuat DC itu kena mentalnya, DC tersebut kena pikirannya, ya susah juga gitu kan. Akhirnya ya DC tersebut nantinya ketika mau nagih ke rumah kalian, lah
Nasabah ini mah percuma ditagih ge, nanti ngeyel. Nasabah ini mah ditagih ge, ngelunjak. Jadi mereka lewat lagi ke rumah kalian atau melewati penagihan, harusnya jadwalnya ke rumah kalian, tapi karena kalian itu sering ngeyel, sering berani melawan, akhirnya di situ tersebut nggak mau nagih lagi ke rumah kalian. Itu caranya teman-teman semuanya. Ini kalian bisa lakukan dan bisa kalian praktekkan biar kedepannya kalian tuh bisa lebih relax lagi dan juga lebih enjoy lagi ketika menghadapi yang namanya pinjol. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian mau ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar. Saya mau tutup video ini dalam kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.